jangan berpikir nih, ini temen gue bego banget ya istilahnya ya. Kok kayaknya udah dibohongin tuh maksudnya udah ini tapi bilang enggak pokoknya nanti gue putusin gue ini. Tapi begitu terima telepon lulu lagi nih lagi itu biasanya ada unsur gitu hipnotis. Pas saya lihat gitu dia nanya gitu kan, ini orang gimana gitu. Saya cuma gini, Mbak sorry deh, saya kok nggak ngelihat ada chemistry ya, saya bilang gitu, mohon maaf. Emang kenalnya udah berapa lama? Lama madam, udah 3 tahun. Terus saya gini, kalau yang saya lihat secara energi segala macam gitu ya, ini kalau 3 tahun tuh istilahnya kayak sebenarnya kan harusnya gitu ya sudah. Ini saya belum ngeliat nih, saya bilang gitu. Berapa kali ketemunya? Belum pernah ketemu. Jeng gitu. Halo guys. Welcome back to AC Warriors. Nah, kali ini akan menjadi episode yang berbeda karena kali ini kita mendapat kedatangan tamu spesial yang akan dibacain satu-satu. Bacain apa sih bang? Pancasila. Kenapa sih kawan? Bacain tarot guys. Serius nih? Berarti langsung aja kita panggilin ya. Ya. Yuk, mari Madam Ara, dipersilahkan. Halo. Lagi ada bahas apa nih? Jadi gini, kita tuh lagi pengen kepo aja gitu masalah pertarotan karena kan kita kayak nggak tahu nih, nggak paham banget. Nah sebelumnya aku mau nanya, tarot itu apa sih Madam? Tarot itu salah satu media sebenarnya untuk membacakan tentang sesuatu yang berhubungan dengan masa depan. Tapi nggak mesti masa depan juga, tentang saat ini itu juga bisa. Karena itu berhubungan sebenarnya dengan bawah sadar. Bawah sadar kita, iya. Terus kalau kemampuan baca tarot itu memang kayak udah karunia atau itu bisa dipelajari? Itu bisa banget dipelajari. Jadi buat kalian nih yang sebenarnya ngerasa nggak punya sixth sense misalnya gitu ya, nggak punya bakat, itu bisa banget dipelajari karena ilmiah kok. Jadi jangan percaya kalau misalnya bilang ini ada apa ya istilahnya kayak bantuan jin yang nggak kelihatan atau ini mesti harus khusus harus yang punya gift tuh enggak, itu bisa dipelajari. Tapi ada juga kan yang punya gift gitu yang. Ya, bedanya biasanya gini, kalau yang memang punya gift itu lebih mudah untuk mempelajari, lebih mudah untuk nangkep gitu istilahnya. Tapi nggak punya gift pun bisa, asal tekun gitu. Saya lebih senang ngajarin gitu ya, lebih senang ngasih tahu ke yang memang mereka punya niatnya tuh lebih gede daripada yang ngaku-ngaku punya gift tapi nggak niat gitu. Tapi sebenarnya tarot, fungsi tarot tuh apa sih sebenarnya? Biasanya gini, itu tergantung dari apa yang ingin diketahui gitu. Jadi kalau klien saya biasanya ya nanyain yang umum ya, nanya lebih ke soal relationship, nanya bisnis, gitu, pekerjaan, nanya karir. Oh jadi Banyak. Biasanya paling banyak percintaan ya? Enggak juga sih, mungkin karena apa namanya klien saya udah kebanyakan sudah yang 30-an ke atas gitu ya, 40-an ke atas. Jadi mereka lebih yang memang sudah lebih yang matang gitu. Bukan berarti nggak ada nanya relationship, tapi justru kalau ngomongin presentasi lebih banyak tentang bisnis, tentang karir. Gitu. Ini mau bikin ini, enaknya ini apa ini ya gitu. Sampai ada juga klien-klien yang mau interview atau mau ngerekrut gitu terus nanya, ini cocoknya yang mana nih, yang ini apa ini enggak gitu. Oh gitu bisa. Tapi madam aku mau nanya deh. Ini kan kalau misalnya kayak dari pergaulan yang aku punya gitu, maksudnya kayak orang-orang tarot dia gue punya kartu tarot nih, mau gue bacain nggak? Tapi yang kayak dia mungkin baru belajarnya setahun 2 tahun. Tarot tuh seakurat apa sih madam? Gini, sebenarnya memang itu berhubungan dengan readernya sendiri. Maksudnya berhubungan dengan reader sendiri itu semakin lama jam terbangnya, yang bisa dibaca tuh lebih dalam, gitu. Oke, itu memang nggak bisa dipungkiri istilahnya gitu loh. Jadi mungkin kalau yang setahun 2 tahun ya baru dibacanya seputar permukaannya aja, belum sampai dalam gitu. Nah, kalau akurat saya juga tidak berani bilang. Kalau perbandingan ini bisa 1 sampai 10 gitu ya, nggak berani juga 10 gitu ya, nggak berani karena balik lagi ya kesempurnaan itu kan milik Tuhan. Tapi selama saya menggeluti
pertarotan gitu secara profesional dari 2007. Alhamdulillah sih gitu, nggak ada yang komplain misal gitu. Kenapa? Karena saya ya ngalir aja, saya nggak pernah janjiin gini. Ada beberapa juga, dan saya juga tidak menyalahkan itu gitu, yang misalnya ngomongnya nanti ini tahun depan kamu bakal begini nih, Iya. begini gitu. Karena ya mungkin itu yang dijual sama dia gitu ya. Ini sebentar Iya, aja gitu. kadang emang Nah, ada. saya lebih nyaman untuk melihat sebenarnya lebih ke present, lebih ke sekarangnya tuh gimana. Ke depannya ini bisa begini loh. Jadi saya lebih ke ngasih tahu jalan. Dan warning Bikin mungkin jalan, ya. diarahin. Sebaiknya jangan begini, ini begini. Soalnya nih kalau ini, tapi balik lagi keputusannya kan di mereka Iya ya. benar, itu Gitu. lebih make sense. Itu gitu. Jadi kamu kalau ini, kamu iya, ini. tapi kalau misalnya 1 sampai 10 tadi ya sekitar 8 sih. Skala Masih 8. di atas. Iya, KKM. masih di atas KKM. Berarti tarot itu bukan merupakan ilmu pasti banget lah ya. Iya. Cuman dia tuh pakai energi dari luar. Iya, energi bisa jadi memang dapat Dari dari readernya? yang sendiri, iya, Oh, dari dari kita readernya. sendiri, oh. Jadi ada juga yang reader yang mungkin ada yang dia dibilang grounding. Kalian tahu grounding? Jadi Ah, saya itu gini, apa tuh? kalau kita klien kan kita nggak bisa menyamakan energi mereka mesti bagus gitu ya atau nggak Oh, negatif. iya. Nah, readernya itu harus bisa grounding, harus bisa ngeluarin energi yang datang dari luar yang kebanyakan tidak baik supaya tidak diserap oleh tubuh si reader. Oh. Kenapa? Kalau readernya tidak bisa menyerap dengan baik, yang ada tadi, aduh kok gue pusing ya. Aduh, Oh, gue pantesan. Biasanya iya. kayak gitu ya Iya, yang gitu. yang baca tarot pada Iya. umumnya. Jadi itu Pusing. salah satu tanda dia belum bisa grounding dengan baik gitu. Oh. Karena kalau bisa mau baca puluhan ratusan nggak masalah. Tepatnya berapa lama sih madam kalau misalnya belajar tarot gitu tuh? Tergantung niat di sini tuh maksudnya gini, aku pengen bisa gitu ya, benar-benar bisa gitu. Jadi hitungan bulan juga kalau misalnya mau ini tuh ada, karena memang ada pakemnya gitu. Misalnya kayak tarot itu ada 78 kartu. Namanya tarot itu 78. Ada mayor, ada minor gitu. Mayornya ada 22, terus sisanya minor gitu. Minornya dibagi 4. Koin, cup, sword, wands gitu. Udah gampang. Nah, tarotnya. Kalau kalian ngerti remi kan? Ya. Ya. Nah, sebenarnya itu nggak terlalu beda jauh. Iya, iya. Kalau remi kan Benar. dari as sampai 10, terus ada Jack, Queen, King gitu ya. Iya. Nah, kalau di tarot itu juga sama, ada dari as sampai 10. Nah, Ada Jack, Queen, Queen-nya King-nya juga, itu ya. ditambah nih jadi 4. Ada page, ada knight, ada king, ada queen gitu. Oh, konsepnya sama kayak Konsepnya sama, dan kalau di remi nggak ada mayor arkananya gitu. Di tarot ada. Tapi ini Nah. kan berarti madam udah bisa dibilang cukup lama bermain tarot, dan dari 2007 tadi harus 10 Iya. tahun lebih. Ya, hampir 4 Ada nggak sih Iya. madam yang mungkin klien madam yang punya pertanyaan yang aneh atau yang kayak gimana, yang salah satu pengalaman madam yang unik lah? So far gini, kalau pertanyaan aneh itu kadang mereka suka nggak sabar di sini tuh misalnya gini, kapan ya gitu, saya ketemu jodoh misalnya gitu ya. Mungkin reader lain mau menjawab dan bisa menjawab, tapi mohon maaf kalau misalnya ke saya nggak pernah mau jawab tuh gitu. Kenapa? walaupun Karena ada even tahu. walaupun saya tahu gitu, lebih ke kenapa? Itu kan sugesti ya. Iya. Jangan sampai misalnya saya bilang, aduh nih masih lama nih, dia, aduh masih lama, padahal gue udah mau dan sebagainya gitu ya. Iya, benar. Jadi gimana? Biasanya saya selain tarot, saya ngelihat garis tangan juga. Di situ memang ada sih gitu ya. Ada tuh maksudnya, oh ini emang udah deket atau enggak. Tapi saya lebih nyaman untuk ngasih tahu kenapa. Kenapa sih kok ini jodohnya lama misalnya. Oh karena begini. Nah itu yang saya sampaikan. Warning Kalau gitu ya. bisa jangan ini nih, ini hubungannya begini nih, harus begini. Oh. Supaya apa? Supaya ngedeketin Iya, jodohnya jadi dia bisa gitu. ngarahin ke arahnya. Betul. Jadi madam bukan Gitu. yang tipe yang memberi ekspektasi banyak, Iya, besar gitu ya. gitu. Kayak, ntar datangnya kapan? Iya, gitu. iya. Karena tadi sih semua itu kan pikiran bawah sadar ya. Iya. Jadi mesti hati-hati banget gitu karena ini kan berhubungan dengan hidup orang kayak Iya. gitu loh. Apapun yang kita Tanggung percaya jawab. tuh bisa kejadian. Iya, betul. Iya. Makanya ya tadi, dan mungkin juga banyak yang mereka menjualnya begitu gitu ya untuk musuh, aduh nanti gue katanya begini, katanya begitu Iya. gitu ya, terus jadi panik gitu. Nah itu sebenarnya bukan karena diomongin sama dirinya, tapi tadi pikiran sendiri yang otak nangkep cara aja. otak nangkep, betul. Itu Madam, satu lagi dong. gimana? Ada nggak
satu cerita atau satu klien yang akurat banget sama sesuai apa yang Madam bacain? Wah kalau itu mah baik. Enggak, maksudnya yang Banyak mungkin gimana? ceritanya unik gitu yang kayak Cerita unik. beneran terjadi gitu. Gini. Aduh itu tapi agak sensitif ya. Gini. Jadi waktu itu kondisinya dia nanya tentang seseorang gitu ya. Dia sendiri terus dia nanya tentang seseorang. Terus saya melihatnya orang ini serius gitu, orang ini tulus gitu. Terus dia bilang, "Masa sih? Ini soalnya gitu, ini udah berkeluarga nih," gitu. Terus saya kan speechless ya, gitu kan. Ya itu waktu itu saya baru, itu di 2000 belum sampai 2010, jadi maksudnya berubah. Jadi saya yang, mungkin saya salah kali Mbak bacanya, saya bilang gitu. Tapi yang saya lihat ini orang serius memang gitu. Ini orang nggak yang maksudnya ini cuman main-main aja, nggak gitu. Nah terus dia cuman yang, ya udah di mana gitu. Karena dia itu yang ditanyain adalah orang sekantor tapi beda divisi gitu. Jadi dia cuman yang dia udah punya pasangan gitu kan, tapi ya udah gitu. Cuman dia memang ngerasa nih gitu, dia merhatiin terus gue mesti gimana gitu kan. Saya sendiri juga ngerasa aduh gitu kan, orang dia gitu. Nah selang setahun tiba-tiba dia kontak saya lagi gitu, terus nanya masih inget nggak waktu itu kita ketemu di mall gitu, waktu saya ada event gitu. Terus main ketemu. Nah terus dia cerita gitu kalau orang serius emang deketin saya. Terus dia istilahnya gitu, udah gitu. Nah terus dipecandain sama, ya kalau emang serius, ya udah ya kita nikah gitu. Iya nunggu. Jadi nggak lama itu si bapak itu berpisah sama pasangannya gitu. Jadi dia mengaku itu gitu. Terus akhirnya dia, jadi aku yang speechless gitu. Jadi dia cuma kasih tahu. Terus nanya lebih ke, Madam enaknya saya meritnya minggu ini, nunggu dia pulang. Apa ada tanggal lain gitu. Jadi dia merit itu saya speechless tuh gitu. Ada lagi, ini juga gitu hubungannya sama, jadi dia udah yang menggebu-gebu, udah yang semangat. Terus pas saya lihat gitu dia nanya gitu kan, ini orang gimana gitu. Saya cuma gini, Mbak sorry deh, saya kok nggak ngelihat ada chemistry ya, saya bilang gitu, mohon maaf. Emang kenalnya udah berapa lama? Lama Madam, udah 3 tahun. Terus saya gini, kalau yang saya lihat secara energi segala macam gitu ya, ini kalau 3 tahun tuh istilahnya kayak sebenarnya kan harusnya gitu ya sudah. Ini saya belum ngeliat nih, saya bilang gitu. Terus saya sorry, jadi dia tidak bercerita dulu gitu ya. Kan kalau bercerita kan bisa jadi kan sayanya nggak objektif ya gitu. Jadi sih saya ini udah 3 tahun. Berapa lama? Berapa kali ketemunya? Belum pernah ketemu. Jeng gitu. Belum pernah ketemu gitu. Dia baru ngaku bilang. Tapi menurut dia chatting tiap hari. Terus saya pancing lagi. Video call-nya berapa kali itu dari chatting? Gak pernah juga video call. Nanyanya ada aja gitu. Jadi dia sempat tidak terima ya, sempat gitu tuh pas saya bilang ini unsurnya lebih ke materi nih gitu. Terus dia baru, jadi pas saya bilang gini, sorry Mbak ini nggak ada chemistry, nggak ada ini gitu kan. Terus pas ngomong materi itu saya gini, mungkin kan tadi ya ego ya main ya. Jadi pas saya cuma nanya ini udah ketemu berapa kali? Kayaknya belum. Iya Madam belum pernah ketemu. Oke gitu kan. Terus video call belum gitu, belum. Chatting sih tiap hari. Terus dia yang istilahnya menurut dia perhatian karena ini orang posesif. Posesif tuh kalau lama dibales, kamu tuh kemana? Iya gitu kan. Jadi pas aku bilang nih kayaknya ada unsur ini soalnya Mbak yang saya lihat materi. Jack tak tembak gitu. Udah transfer berapa kali? Iya sih kemarin. Kira-kira terus dia langsung yang mulai kayak berasa. Kira-kira yang dia pinjem balik nggak Madam? Itu kasihan sih, maksudnya aku ya gitu. Kasihan tapi saya cuma bilang Mbak kalau bisa diikhlasin aja. Tapi kalau misalnya Dewi sebaiknya gitu mundur. Kenapa? Karena ini. Nah yang kasihan adalah gini, even dia sudah sadar, dia ngaku gini. Saya juga ngerasa sih kalau ini begini gitu ya. Begini tuh maksudnya ini nggak nih. Karena gini, hati-hati jangan salah. Telepon itu bisa dihipnotis loh. Oh iya. Itu juga buat, jadi gini, jangan berpikir ini temen gue bego banget ya istilahnya ya. Kok kayaknya udah dibohongin tuh maksudnya udah ini tapi bilang enggak pokoknya nanti gue putusin gue ini. Tapi begitu terima telepon luluh lagi nih lagi, itu biasanya ada unsur gitu. Hipnotis, unsur apa ya? Ketidaksadaran gitu. Jadi jangan disahin gitu, ya kasihan. Ya itu percaya nggak percaya sih. Kasihan ya. Jadi begitu, pokoknya gue mau putusin gini. Tapi begitu pas nelfon gitu aja, ya
saya luluh lagi bilang Aku punya sih temen yang kayak gitu ya. Ya, gue lagi kayak gitu nih. Ya. Kalau langsung males gitu. kita dibacain tarot. Oh boleh. Ayo nih, siapa dulu nih? Dapat duluan deh. Ya udah Om Pimpa ya. Iya, Om Pimpa mendingan. Om Ada mulai Pimpa. kalau pipa. Kan Kayak ada kan? gitu. Om Pimpa, ayo gambreng. Ya. Gue keluar dong, udah sweet kan? Ya, Yaudah deh. ya udah sweet. Sweet. Sweet apa? Jepang Karena apa? dia maunya sweet? belakangan, Ayo, biar lebih 1, lama 2, 3. ya. Ayo. Ayo. Nah, lu duluan berarti. Iya dong. Kan yang kalah. Yang mana kan lu kan? Lu kan menang keluar. Oke, gua dulu. Gua menang keluar. Nggak apa-apa, gua kepo soalnya kalau dapat diwacain. Gua bingung dia. Cuman harus bisa tadi ya, nggak enakannya. Ani Iya. itu termasuk yang gampang baper, gampang Iya. bawa perasaan. Satu nyari pasangan, tapi juga yang emang bisa support. Gitu. Support di sini itu kedukung bukan yang malah banyak larang istilahnya atau banyak atur. Bisa juga ketemu sama orang-orang lama gitu, yang udah lama nggak ketemu gitu, kayak reuni. Gitu. Dan itu juga dari situ bisa menghasilkan tadi ya gitu, iya. kerjaan, menghasilkan jalan Chance untuk situ. untuk- Iya. Oke. Gila kartunya bagus ah. Tapi ini buat pasangannya dia, feelingnya oke loh. Tulus loh dia. Dengerin kata madam. Betul tulus tuh kalau misalnya pacaran siap.